Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana untuk membawakan ceramah yang berjudul Manfaatkanlah Waktu Muda. Waktu muda, sebagian orang mengatakan hidup foya-foya. Sebagian orang mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Sangat mustahil, bukan? Sangatlah mustahil. Semasa hidup mereka tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Semasa hidup mereka tidak melakukan amal apapun. Mereka tidak melakukan ibadah apapun, tapi langsung masuk surga. Itu sangatlah mustahil. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihatika qabla saqamik wa ginaka qabla faqarik wa faragaka qabla syuklika wa hayatika qabla mautik. Artinya adalah manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang artinya itu adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya adalah beramallah dalam ketaatan, beramallah dalam keadaan kuat sebelum datang masa tua renta. Yang kedua adalah manfaatkanlah kesehatan, manfaatkanlah waktu kita dalam keadaan sehat untuk beramal. Yang ketiga adalah manfaatkanlah harta kita, kelebihan harta kita untuk beramal sebelum ada bencana atau musibah yang akan merenggut harta tersebut, sehingga kita akan kehilangan harta tersebut dan akan fakir di dunia maupun di akhirat. Kemudian hidupmu sebelum kematianmu. Maksudnya adalah manfaatkanlah hidup kita ini selama di dunia. Manfaatkanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selama di dunia. Karena barang siapa yang telah meninggal maka akan tercabutlah maka akan berhenti terputusnya amalannya kecuali 3 perkara. Seperti yang kita lihat juga pada surah Ar-Rum ayat 54, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya adalah Allah yang menciptakan kita dalam keadaan lemah. Kemudian Allah menciptakan kita sesudah keadaan lemah itu adalah kuat. Kemudian Allah menciptakan kita sesudah keadaan kuat itu lemah kembali dan beruban. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah menceritakan tentang fase kehidupan tahap bertahap. Yang awalnya itu kita diciptakan dari tanah, kemudian nutfah, kemudian alaqah atau segumpal darah, kemudian mudghah atau segumpal daging, kemudian adalah tulang yang dibaluti atau dilapisi dengan daging, kemudian ditiupnya ruh, kemudian dia lahir dari perut ibunya kecil, lemah, dan tidak begitu kuat. Kemudian si mungil tadi ini perlahan-lahan menjadi bocah kecil, kemudian berkembanglah menjadi pemuda atau sosok remaja. Nah, disinilah adalah fase kekuatan di mana sebelumnya berada fase dalam keadaan lemah. Kemudian si pemuda tadi ini menginjak fase dewasa, sekitaran 30-50 tahun. Kemudian menginjak fase di usia senja. Nah, disinilah adalah runtuhnya kekuatan menjadi lemah. Kita sekarang harus menyadari bahwa pada zaman ini banyak sekali fitnah. Kita jangan cuma mencari ketenaran dunia, kita juga harus mencari ketenaran di akhirat. Kita juga harus mencari nama kita untuk viral di akhirat, bukan viral di dunia, viral di medsos ini, medsos itu, medsos ini. Kita juga harus viral di akhirat nanti. Misalnya kalau kita berkumpul di padang mahsyar, misalnya kita berkumpul terus dipanggil satu-satu sama malaikat. Fulanah, iya saya. Nah, di situ
bukannya ini yang sering beramal di dunia, sering mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sering beribadah, sering mengajak temannya untuk berbuat baik. Jadi langsung masuk tanpa hisab. Jadi kita itu harus betul-betul viral di akhirat. Kita tidak perlu khawatir untuk viral di dunia. Kita tidak perlu khawatir dengan penampilan kita. Yang harus kita khawatir itu tentang penilaian Allah. Ya Allah, apakah pakaianku ini sesuai syariat agama? Apakah apa yang aku lakukan ini sesuai sunnah Rasulullah? Yang harus kita khawatirkan itu seperti itu. Kita tidak usah khawatir tentang perkataan orang lain bilang ini, baju keibuan, keinian, keituan, kita tidak perlu khawatir. Yang kita perlu khawatir itu adalah perkataan Allah, penilaian kita terhadap Allah, penilaian Allah terhadap kita, begitu. Ya ma'syarus syabab, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ittaqillah, bertakwalah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, bertakwalah. Kalian bisa melakukan apapun, kalian bisa melakukan, silakan, tapi ingat, kematian datangnya tiba-tiba. Semoga para pemuda yang mendengarkan ini segera dibukakan pintu hidayah, taufik, istiqomahan, dan tetap diteguhkan untuk ke jalan yang lurus. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Biasanya kalau sore-sore begini di pondok itu suka bilang minta maaf, afwan kalau ada salah. Soalnya hari Kamis sore itu biasanya amalan kita itu tuh diangkat. Jadi kita harus minta maaf, afwan ya kalau ada salah hari ini atau hari-hari sebelumnya, afwan kalau ada salah. Biasanya tuh kita kalau di pondok begitu hari Kamis. Dan jangan lupa sebentar malam juga Ashabul Kahfi, jangan lupa dibaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.